Sebi, jurusan Manajemen Perbankan Syariah. Saat ini bekerja, ini perusahaan saya, tempat saya bekerja. Dan saat ini saya bekerja di IMZ sebagai staff training dan riset. Assessment. Oke. Next, nah ini. Jadi content creator. Kenapa sih kita harus jadi content creator? Manfaatnya apa untuk menjadi content creator? Yang pertama, manfaat untuk menjadi content creator yang pertama membangun personal branding. Yang kedua, fleksibilitas waktu dan tempat. Dan yang ketiga, berbagi ilmu dan inspirasi. Serta yang terakhir, ini yang paling penting yang berhubungan dengan cuan untuk lebaran. Tema cuan untuk lebaran yaitu potensi penghasilan dari berbagai sumber. Karena ketika kita jadi content creator, penghasilan yang kita dapatkan bukan hanya dari satu sumber aja, bisa dari AdSense, bisa dari affiliate, bisa dari kolaborasi brand. Jadi banyak hal yang bisa kita dapatkan cuannya ketika kita menjadi seorang content creator. Next, ini platform-platform yang mungkin kita sering gunakan. Selain ini yang biasa kita sering gunakan, ini juga platform-platform yang mungkin tidak asing bagi Bapak Ibu semua. Yang pertama ada platform YouTube, ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook. Mungkin di sini yang paling banyak digunakan adalah Instagram, TikTok. Yang kalau YouTube mungkin belum menjadi seorang content creator ya, cuma menjadi pengguna biasanya nonton-nontonin video-video podcast gitu ya. Kalau Facebook mungkin buat yang orang tua buat dari barang-barang yang harganya murah, belanja-belanja. Nah itu biasanya orang-orang gen di atas milenial itu cari barangnya tuh belinya di Facebook gitu. Next, nah teknik membuat konten yang menarik. Tekniknya seperti apa? Yang pertama, kenali audiens targetnya. Nah nanti ini kita akan bahas satu persatu. Yang kedua, gunakan hook di awal video. Yang ketiga, beri nilai tambah, edukasi, hiburan atau inspirasi dalam sebuah konten. Yang keempat, durasinya 10 detik sampai 25 detik. Dan yang kelima ada jaga kualitas visual dan audio. Lalu yang terakhir, ikutin trennya. Jadi jangan sampai kita bikin konten, tapi kita nggak ngikutin trennya, isunya apa gitu ya. Tetap harus ikutin trennya apa. Oke, next. Nah, tadi di poin pertama, kenali audiens targetnya. Nah, untuk mengenali audiens target, nah kita harus menentukan niche-nya apa. Bisa niche-nya fashion, kecantikan, kuliner, teknologi, gadget, pendidikan dan motivasi, gaya hidup dan hiburan. Di antara niche ini kita harus menentukan niche mana yang cocok dengan kita. Cara menentukannya gimana? Oke, nih ini sebenarnya materi yang kemarin kita bongkar lagi hari ini. Kita bongkar hari ini lebih detail, bahkan hari ini mungkin kita akan praktek bagaimana menentukan niche dari ChatGPT. Seru banget tuh. Nah ini niche-nya. Yang pertama, kalau kita mau bikin konten daripada kita, karena kalau kita nggak tahu nih, kita akan bingung. Wah, kita bikin konten apa lagi ya? Kita mau konten apa lagi? Kita akan bingung nih. Apalagi dan apalagi gitu. Jadi kalau kita punya niche, kita bisa menentukan, konten apa nih? Ya misalnya niche tentang fashion. Oh berarti misalnya hari pertama tentang fashion, tentang baju apa, yang kedua apa, yang ketiga apa. Kita jadi tahu 1, 2 sampai selanjutnya ide-ide kontennya itu kita bisa urutin. Tapi kalau kita nggak tahu niche-nya, kita akan terjebak pada kebingungan saat membuat konten. Lalu cara menentukannya gimana? Yang pertama, pilih sesuai hobi. Jadi tentukannya dari hobi yang paling sesuai sama kita. Terus yang kedua, pilih yang paling dikuasai seluk-beluknya. Bapak Ibu harus paham betul isinya, paham betul seluk-beluknya, mengenal betul dalam-dalamnya si hobi ini. Lalu yang ketiga baru
pilihlah yang kita sangat mengenal marketnya. Jadi kita tahu nih marketnya siapa, ini sasarannya ke siapa sih. Kalau kita jualan produk atau kalau kita bikin konten, misalnya kita bikin konten motivasi, ini cocok nggak sih sama audiens kita? Apakah audiens kita terasa merasakan motivasi yang kita buat, yang kita share dari konten gitu? Nah itu harus dilihat nih, ditentukan dari 3 ini. Jadi pilih dulu hobinya yang sesuai dengan hobi. Dari hobi, kira-kira kita menguasai nggak seluk-beluknya? Dari seluk-beluknya udah kita kuasai, berarti kita mengenal nggak marketnya? Gitu. Next. Nah ini hack menentukan niche. Ini hack ini sebenarnya bisa apa ya? Bisa kita semua coba. Karena ini pakai ChatGPT. Kita kan udah modern ya sekarang. Udah di zaman yang serba semuanya pakai ChatGPT, Gemini, AI. Nah, ini saya ada satu hack untuk menentukan niche-nya biar kita nggak kebingungan. Wah, niche apa nih yang cocok untuk kita? Niche apa nih yang cocok untuk kita? Nah, yang pertama, ini izin share. Yang pertama itu screenshot akun sosial media dan salin link konten dengan view tertinggi. Nanti di bawahnya itu ada prompternya yang harus kita tulis di ChatGPT. Setelah kita menemukan jawabannya dari ChatGPT, kira-kira niche apa yang cocok sama akun sosial media kita, baru tuh kita bikin ide kontennya. Nih di bawah prompternya roleplay jadi konten kreator hit, buatin aku 100 ide konten viral plus hook dalam bentuk tabel sesuai dengan niche aku untuk Instagram dan TikTok setiap bulannya. Nih kita coba ya, hasilnya akan seperti apa. Ini dengan menggunakan akun Instagram saya pribadi. Nah, ya ini yang udah kita coba. Sebentar, biar terlihat dulu. Betul. Satu, sebelum buka ChatGPT, nah ini kesini dulu. Nah, sebelum buka ChatGPT, Bapak Ibu screenshot dulu akun media sosial Bapak Ibu. Jadi di screenshot dulu akun media sosialnya. Setelah di screenshot akun sosial medianya, terus cari video-video yang viewersnya paling tinggi di media sosial, di Instagram Bapak Ibu ya. Misal nih, di konten saya viewers paling tinggi itu ada beberapa konten yang viewersnya tinggi lah. Nah, saya salin linknya, dimasukkan ke dalam ChatGPT. Bisa, Facebook, TikTok. Nah, ini kan tadi screenshotan ya. Bagian atasnya screenshotan akun, bagian bawahnya link konten-konten dengan view yang paling tinggi. Nah, setelah kita masukkan linknya, nanti di prompternya ditulis itu adalah link real Instagram saya dengan view di atas 1000. Roleplay jadi konten spesialis. Berdasarkan data ini, pilihkan satu winning niche yang bisa saya fokusin untuk hasil yang maksimal. Jadi karena saya penasaran nih, niche apa sih yang paling cocok buat akun sosial media saya. Nah, biar nggak kebingungan dalam membuat konten, nah akhirnya dijawab nih sama si ChatGPT. Nah, winning niche-nya untuk akun sosial media saya setelah menganalisis profil Instagram dan Reels yang memiliki view di atas 1000, berikut adalah winning niche yang bisa Anda fokuskan untuk hasil yang maksimal. Winning niche-nya digital marketing untuk UMKM. Kenapa? Bahkan dia ngasih why-nya kenapa. Maksudnya kayak biar kita mungkin punya alasan ya yang kuat kenapa sih kita harus fokus pada niche ini gitu. Nah, si ChatGPT ini ngasih informasi. Yang pertama, kredibilitas dan postingannya kuat. Anda sudah dikenal sebagai pendamping UMKM di bidang digital marketing. Audiens Anda kemungkinan besar adalah pelaku UMKM atau orang-orang yang tertarik mengembangkan bisnis online. Terus yang kedua, kontennya sudah terbukti dinikmati.
Terus yang berkaitan dengan pelatihan, strategi pemasaran, dan tips digital marketing mendapatkan engagement tertinggi. Anda memiliki pengalaman langsung yang bisa menjadi nilai jual konten. Terus ada potensi monetisasi. Halo, mohon maaf ya Bu, Pak sedang puasa. Nah, potensinya bisa dikembangkan menjadi layanan coaching, kelas berbayar, atau afiliasi tools digital marketing. Bisa menarik brand yang memiliki jangkauan UMKM sebagai target pusat pasarnya. Jadi saya dapat tuh, tadi kan di awal niche itu kita harus tahu dari hobi dulu. Setelah hobinya, kita harus tahu seluk-beluknya. Setelah seluk-beluknya, kita harus bisa dapetin marketnya kan. Nah akhirnya terjawab semua nih niche-nya, karena udah tahu nih hobinya di niche ini apa, saya juga jadi tahu seluk-beluknya dan saya mendalami seluk-beluk itu kan secara offline sebagai pendamping UMKM, sebagai pengisi affiliate dan lain-lain, sebagai content creator juga. Nah potensi monetisasinya jadi tahu juga, oh nih target pasarnya untuk siapa aja. Oh itu bisa buat coaching, kelas berbayar, afiliasi tools digital, atau menjangkau UMKM sebagai target pasarnya. Lalu strategi kontennya apa? Nih, ini dari prompter yang tadi kita tulis ya, itu udah menghasilkan menjawab semua yang kita butuhkan. Strategi kontennya edukatif, berarti saya sebagai content creator harus fokus dengan 4 strategi ini. Yang pertama edukatif, tips-tips praktik digital marketing dengan studi kasus UMKM sukses, tutorial penggunaan tools pemasaran. Yang kedua, inspiratif, kisah sukses UMKM yang berhasil scale up dengan digital marketing. Yang ketiga, engagement, Q&A. Saya harus bikin Q&A di sosial media saya, terus bikin polling atau konten interaktif terkait pemasaran UMKM dalam bentuk digital marketing. Gitu. Dan yang terakhir, trend dan challenge. Saya juga nggak boleh tuh ninggalin trend dan challenge. Saya harus ngikutin trennya apa, challenge yang lagi sekarang berkembang apa, nah itu harus saya ikutin. Mengikuti tren TikTok atau Instagram dengan pendekatan yang relevan untuk UMKM. Ya misalnya tren sekarang dengan lagu apa gitu, tapi saya ngikutinnya bukan dengan joget-joget, tapi dengan informasi yang tadi di atas tuh, bisa dengan edukatif atau inspiratif untuk ngikutin tren dan challenge itu. Fokus pada niche ini akan memperkuat personal branding Anda, meningkatkan engagement, dan membuka lebih banyak peluang kolaborasi dan monetisasi. Bagaimana menurut Anda? Maka saya membreakdownnya lebih detail gitu. Nah, nanti di breakdown kedua, nah ini breakdown keduanya. Role play, jadi content creator hit, buatin aku 100 ide konten viral plus hook dalam bentuk tabel sesuai dengan niche aku untuk Instagram dan TikTok setiap bulannya. Nah, dia langsung ngasih jawaban. Berikut adalah 100 ide konten viral untuk Instagram dan TikTok sesuai dengan niche digital marketing untuk UMKM. Saya menyajikan ini dalam bentuk tabel dengan format ide konten plus hook untuk memudahkan eksekusi. Dan dia beneran ngasih, wah, nih contohnya ya, ide kontennya. Cara UMKM bisa viral di TikTok tanpa budget besar. Hooknya, jadi nanti ketika saya bikin video atau bikin konten, saya udah tahu nih hook yang mau saya tampilin apa. Hooknya adalah mau jualan rame orderan tanpa keluar uang sepeser pun, coba ini. Jadi saya harus tuh bikin step by stepnya setelah itu. Ini kan cuma judulnya doang. Nanti dari satu judul ini, Bapak Ibu bisa langsung juga chat di ChatGPT untuk membedah satu konten itu. Kita coba. Bantu saya buatkan kontennya secara utuh dengan durasi 15 detik untuk ide konten nomor 1. Ya, langsung.
Opening, hooknya tadi hooknya udah ya, hooknya kuat. Close up aja, ekspresi excited. Mau jualan rame, orderan tanpa keluar uang sepeser pun, coba ini. Value utamanya. Bentar. Nah, nih, dia sampai ngasih tahu kalau kita ngedit di menit 4, 12, 13 sampai 15-nya CTA-nya. Nih, rahasia UMKM bisa viral di TikTok ada 3. Gunakan tren suara, pilih sound yang sedang viral, bikin konten storytelling, ceritakan perjuangan bisnis kamu, dan yang ketiga, pakai hook di 3 detik pertama. Contoh, dulu jualan sepi, sekarang ramai banget. Closingnya di menit 3 di detik 13 sampai 15 itu langsung. Coba deh, kalau kamu masih bingung, komen mau, aku kasih contoh lainnya. Bahkan dia ngasih tuh editing tipsnya. Nah, editing tipsnya, gunakan subtitle cepat biar penonton nggak skip. Tambahkan efek zoom in, zoom out saat menjelaskan poin penting. Dan yang terakhir, pakai background musik upbeat biar makin engage. Kalau mau, saya bisa bantu buatkan skrip untuk kontennya. Jadi kalau ngerasa ini belum cukup ke gambar, atau kalau ini saya ke gambar dengan konten yang musik doang sama tulisan. Tapi kalau mau kita ngomong, nanti dia bisa bantuin kita buat bikin skripnya. Jadi bikin konten itu sekarang tuh sangat mudah. Tinggal yang sulit apa Bu? Pak? Yang sulit adalah melawan rasa malas. Betul? Enggak dalam bentuk videonya langsung ya? Enggak, nanti ini kita breakdown. Jadi kita breakdown kemana? Ke content planner yang kemarin saya kasih tahu. Nah, kita breakdown ke content planner, dari situ udah ke gambar footage apa sih yang harus kita cari gitu. Atau kalau misalnya kita mau tag video sendiri dengan wajah kita tinggal tulisin aja skripnya gitu. Nih, misalnya ya. Kita uji coba. Tolong siapkan skrip. Nah, skripnya ini kalau misalnya jenis kontennya emang nampilin visual ya, maksudnya Bapak Ibu pengen pakai suara sendiri gitu, pakai muka sendiri. Nah, ini bisa dengan skrip ini. Dialognya apa nih? Dialognya nih, mau jualan rame orderan tanpa keluar uang sepeser pun, cobain ini. Terus abis itu di dialog kedua, rahasia UMKM bisa viral di TikTok ada 3. Gunakan tren suara, pilih sound yang lagi viral, bikin konten storytelling, ceritakan perjuangan bisnis kamu, pakai hook di 3 detik pertama. Contohnya, dulu jualan sepi, sekarang ramai banget. Terus di endingnya, nih bahkan dia ngasih loh text overlay. Text overlay itu ada teks yang di bawah yang sering kita lihat gitu loh. Ya, running tag. Nah, terus di akhirnya, di endingnya, coba deh, kalau masih bingung, dan kalau kamu masih bingung, komen mau, biar aku kasih contoh lainnya, atau misalnya karena misalnya kita mau ada kelasnya gitu ya, karena kita mau ada kelas bikin kontennya, atau aku kasih info kelas free buat kamu gitu. Jadi call to action-nya tuh lebih kepada pengajakan untuk di follow up gitu. Ini untuk satu konten. Jadi sangat mudah sekali membuat konten jika kita bisa mengandalkan ChatGPT. Yang prompt-nya yang pertama, boleh di copy ke WA? Boleh. Nih. Oke. Please stop ya.
kasih yang keduanya sekalian. Bentar. GPT pendekan apa ya Mas? Hah? Kayaknya emang namanya ChatGPT deh. OpenAI kalau ini. Iya. Nah, tuh boleh dicoba. Tapi sebelum mencoba itu screenshot dulu Bu. Screenshot dulu akun media sosialnya. Cari linknya. Link apa? Link kontennya. Nih aku kirimin contoh ini, aku share ke grup. Sharing conversation with upload image is not yet support. Oh, nggak bisa share. Ini nggak bisa di share karena ada fotonya. Custom international. Atau bisa begini. Coba nanti saya screenshot dari handphone ya. Pastikan sudah ini dulu sih, sudah men-screenshot kontennya dulu. Kontennya udah screenshot, baru cari linknya yang kontennya banyak penontonnya, baru nanti masukin prompternya. Gitu. Boleh dicoba dulu? Oke, boleh dicoba dulu Bu. Kita coba dulu. Mas Naluri mungkin boleh pakai akunnya IMZ Mas Naluri. Kira-kira IMZ niche-nya udah sesuai belum ya gitu akun Instagramnya. Terus mungkin bisa dapat nih 100 ide konten IMZ gitu kan. Yang salin link konten Anda itu link kita gitu. Iya. Jadi di sosial media Ibu cari yang view-nya paling banyak, terus disalin linknya. Punya Ibu, punya di konten. Nggak punya, nggak belum bikin konten. Facebook pernah posting nggak? Atau di TikTok pernah posting nggak? Oke. Cari dulu satu konten yang view-nya paling banyak. Nanti dari konten itu linknya masukin ke ChatGPT buat dapetin niche-nya apa. Atau kalau enggak, screenshot akun Instagram aja. Masukin ke ChatGPT, masukin ke prompter yang tadi. Meskipun isinya masih kosong nggak apa ya? Ya, kali aja dia bisa menjawab. Yang cocok mungkin dengan ibu apa gitu. Boleh. Di screenshot. Tapi di bagian awalnya dihapus ya. Kan itu ada oh enggak Neng, enggak ini udah yang benar. Ini udah yang benar. Jadi gitu. Pakai prompter yang tadi di grup WA itu udah yang benar kok. Bisa dicoba. Pilih mana yang paling banyak. Betul. Terus diklik. Diklik, misalnya view-nya yang paling banyak yang mana? Ini. Ya, diklik salin. Salin. Gini. Oh salin. Ini kan video. Nah, salin linknya. Copy. Ya, disalin linknya, masukin ke ChatGPT. Jadi biar si ChatGPT ini bekerja menganalisis dari video itu yang view-viewnya banyak, dan jangan satu, bandinginnya 3 minimal atau 2 kalau emang belum punya banyak konten, 2 atau 3 konten dari Instagram atau sosial media kita yang link dari link itu paling banyak ditonton. Nah itu dimasukin ke ChatGPT, termasuk screenshotan. Prompter nomor 1 ya? Iya betul, prompter nomor 1.
Google. Atau pakai Gemini juga bisa sih. Chrome, Pak. Hmm. Tulis aja chatgpt.com. ChatGPT. Tuh. Yang lagi ikutan live mungkin juga mau coba, silakan boleh. Nanti bisa ikutan komen gimana hasilnya, apakah sudah ketemu nih niche sosial medianya apa. Nah, nanti bolehlah komen-komen di live-nya IMZ. Ini langsung nanyain yang nanyain. Kalau nggak ada view-nya, nggak apa-apa, coba akun screenshotan tadi. Ngecek view terbanyak di klik H1 ya. Nih, kalau ngecek view terbanyak tuh dari sini. Ini kan akun kita. Nah, Reels. Nah, ini kan ada view-nya nih. Oh, 700, 1000, mana yang paling banyak? Gitu. Wah, Mas Elu baru ngapain? Mbak Aripe. Berapa link terbanyak? 2 atau 3 lah. 2 atau 3 link boleh lah buat dapetin. Soalnya kalau kita cuma ngasih satu link doang, kita nggak bisa dapetin perbandingan niche yang lain. Karena kan konten-konten yang kita share bisa jadi beda tuh niche-nya gitu. Harus reels ya. Reels atau foto boleh aja kalau misalnya kelihatan, oh nih jangkauannya lebih banyak dari yang lain gitu. Itu boleh-boleh juga. Gitu. 2 atau 3. Dimasukinnya langsung barengan, jadi satu teks sama prompternya nanti. Masukin foto dulu, attach foto screenshotannya, terus masukin link-linknya dulu, langsung masukin prompternya. Yang tadi di grup prompter yang pertama nomor 1. Ada yang kita suka tapi viewsnya nggak banyak, atau ada yang sekedar kita posting ternyata viewsnya banyak. Pilih yang mana? Harus pilih yang viewsnya banyak. Oh, bukan. Hati ya? Betul. Karena menentukan niche sosial media bukan niche sendiri. Oh gitu ya. Iya, kita biar bisa tahu, oh niche sosial media kita ternyata lebih ke sini nih gitu. Oh ternyata lebih ke motivasi kah atau fashion atau apa gitu. Banyak yang belum punya akun. Mas Kalori, IMZ udah dicoba Mas? Kalau nggak kirim screenshotannya IMZ Mas Naluri. Terus sama linknya kita coba di sini. Hah? Iya perlu ada screenshot profil ya? Iya. Buat nyari tahu sebenarnya bionya udah sesuai belum sih sama niche-nya ternyata gitu. Apanya tuh? Aku coba kan udah ngeklik yang di Facebook dimasukin di sini. Katanya kayak nggak support gitu. Coba boleh lihat? Screenshotannya udah?
Udah sih. Harus masuk dulu ya. Kan bisa terhubung. Nih. Ibu tanggal lahirnya? 15.05.1979. Nah, bisa. Nah. Ini nanti di sini langsung ngetik. Nanti di sini langsung ngetik. Di sini buat masukin gambarnya, nih, unggah file. Mana ya? Saat aplikasi digunakan. Nanti unggah filenya yang tadi screenshotan tadi. Oh, baru print tadi ya. Nah, tadi screenshotannya udah di screenshot belum? Udah. Kalau udah, Dia itu suka ke ini di sini biasanya gini. Sini kita pilih yang terbaru. nah itu. Nah, pilih. Nah, terus habis itu linknya dulu atau langsung masukin prompter yang tadi tinggal di copy paste dari WA. Ya, masukin dari WA yang tadi di share di grup. Yang nomor satu. Yang nomor 1. Setelah dapat jawabannya, baru masukin prompter yang nomor 2. Dapat hasilnya? Dapat hasilnya, Bu? Ya. Bu, hasilnya gini aja ya, deskriptif aja. Oh gitu. Coba kita ulang lagi. Pengembangan diri, motivasi dan inspirasi. Berarti niche yang cocok itu. Baru setelah itu ini prompt yang kedua. Prompt yang kedua. Bikin ide kontennya. Nah, ini bisa. Nih, langsung ketemu winning niche-nya, minuman sehat dan lifestyle sehat. Nah, berarti harus bikin konten apa, Bu? Harus bikin konten hidup sehat. Langsung masukin coba prompter yang kedua. Langsung tuh, jadi ide kontennya apa? Hah? Mau dipandu? Ya, dibimbing. Yang mana nih? Ini HP-nya. HP. Iya. Oh, Kenapa gini Iya. caranya? dikirim aja Mas Lalu nih linknya. Linknya di screenshot terus linknya dikirim coba. Nanti aku tampilin di sini.
itu yang Malakater, yang pemilih Malakater. Pokoknya yang view-nya paling banyak. Jadi kayak ini ya, apa namanya, kalau kita bikin video itu, ini kita ngikutin ini aja gitu. Betul. Patokannya pakai itu, betul. Tinggal dikembangin aja gitu kan. Betul Bu, betul. Jadi kita udah dapet kan patokannya, coba kita baca punya Ibu dulu. Boleh pinjam? Nih punya Bu siapa Bu namanya? Bu Sri. Bu Sri nih. Dari hasil ininya, niche-nya adalah tentang minuman sehat dan lifestyle sehat. Kenapa? Karena postingan pertamanya sudah mengarah kepada minuman sehat. Tren minuman herbal, detox, dan jus alami sedang naik daun. Potensi monetisasinya juga tinggi, bisa jualan produk, brand deals, atau affiliate marketing terkait minuman-minuman sehat atau produk-produk herbal. Terus bisa dikombinasikan dengan personal branding Mami Aura untuk pendekatan yang lebih dekat dengan target audiensi. Jadi brandingnya sesuai nama Instagramnya Mami Aura. Tapi ibu boleh nampakin wajah atau enggak itu bisa. Tapi isi kontennya tentang si lifestyle sehat ini, gitu. Strategi konten awalnya adalah mungkin ibu boleh posting rutin tentang manfaat bahan-bahan alami kayak lemon, serai, bunga telang dan lain-lain. Terus review produk dan cara membuat minuman sehat sendiri. Mungkin bisa kayak infused water. Ngikutin aja, berarti panduannya udah ada nih. Ikutin aja konten-kontennya siapa? Yang minuman-minuman herbal itu. Nah itu bisa diikutin tuh, bikin infused water gimana sih? Oh infused water ini sama ini, kita cari di Google manfaatnya apa ya gitu. Berarti kita tuh kayak misalnya bikin video bikin infused water tentang ini, manfaatnya, bahan-bahannya ini gitu ya. Betul. Gitu ya. Betul. Bisa seperti itu. Terus terus bisa juga review produk dan review produk herbal atau minum-minuman sehat gitu. Terus tips kesehatan ringan sesuai dengan produk yang Anda promosikan. Misalnya ibu affiliate-nya berarti bisa ke arah affiliate yang produk-produk herbal, kesehatan ibu dan anak bisa. Kolaborasi dengan akun sejenis atau influencer kecil. Nah, ide kontennya edukasi. Manfaat air lemon di pagi hari. Jadi ibu misalnya beli lemon, videonya nih ya, misalnya kita ngebayangin footage-nya dulu nih. Beli lemon, potong videonya tuh mulai dari potong lemon, atau kalau bisa mulai dari nyuci lemonnya habis dicuci dipotong, habis dipotong diperes, habis diperes kasih air. Itu footage-nya bisa kayak gitu. Dan nanti di dalam footage itu dikasih tahu manfaat minum air lemon pada pagi hari. Tapi hooknya, judulnya ini udah dapat hooknya kan? Nggak nyangka minum ini tiap pagi bisa bikin tubuh lebih sehat gitu. Itu bisa by tulisan atau ibu mau speak ngomong langsung itu bisa boleh. Nanti tinggal dibedah tuh satu konten ini skripnya apa sih gitu. Itu bisa dibedah langsung di ChatGPT gitu. Jadi udah dapet 100 konten, udah 100 ide konten, tinggal bikin kontennya Bu. Gitu ya. Iya, tinggal bikinnya aja. Sama tinggal bikin footage-nya. Nah, nanti kita akan ada praktek bikin footage-nya yang gimana. Karena banyak orang salah sebenarnya. Mikir kalau jadi konten kreator tuh ketika bikin footage tuh harus kayak full gitu dari sini gitu, di videoin semua sampai ngabisin banyak memori di HP kita kan. Padahal ketika kita bikin footage itu sebenarnya cuma butuh maksimal 5 detik aja. Satu sisi 5 detik, satu sisi 5 detik, nanti tinggal kita satuin di editing gitu. Karena kita udah dapet hooknya, jadi ini menyusun hook, kemarin kita udah sempat ngebongkar. Menyusun hook itu yang penting menggunakan emosi-emosi tadi, karena di ChatGPT itu udah include dengan emosi-emosinya ya. Jadi
udah lengkap lah ya. Tadi di konten yang pertama aja gak nyangka. Pakai emosi yang mana berarti? Emosi terkejut. Gak nyangka minum air lemon tiap pagi bisa bikin badan jadi lebih sehat gitu. Itu dengan emosi-emosi ini. Atau menyusun hoax bisa dengan 5W 1H gitu. Next, di dalam konten yang menarik itu harus diakhiri dengan ini, tingkat untuk meningkatkan engagement lebih tinggi, yaitu satu, menggunakan call to action di setiap postingan. Jadi di konten yang menarik itu kita harus mengendingkan konten dengan call to action. Jangan sampai tidak ada call to actionnya yang bikin videonya tuh kayak film bersambung gitu jadinya. Lah ini apa nih lanjutannya gitu kan? Arahnya mau kemana nih sebenarnya gitu. Nah yang kedua, jangan pernah slow respon membalas komentar DM dari audiens. Kita tuh harus rajin tuh, orang ada yang komen langsung kita balas. Kalau misalnya lagi senggang ya langsung kita balas. Kalau ada orang DM langsung dibalas, karena membalas komentar dan DM itu bisa menaikkan engagement. Kayak seolah-olah pelanggan kita ngerasa kayak wah ini nih dilayani nih, fast respon nih gitu. Dan yang terakhir, kolaborasilah dengan kreator lain. Kreator lainnya itu nggak mesti dengan influencer besar, nggak mesti ibu sama teman ibu sama-sama punya Instagram, kolaborasiin aja kontennya. Itu bisa saling meningkatkan engagement satu sama lain. Dan ini yang terakhir, lo punya HP, lo bisa ngonten. Jadi untuk jadi seorang konten kreator itu nggak mesti harus punya kamera, lighting yang bagus, atau apa? Punya Siri Minik ya, punya Siri Minik gitu. Nggak mesti. Lo punya HP, lo bisa ngonten. Jangan nunggu jago buat bikin konten. Karena semakin kita nunggu kita jago buat bikin konten, kita nggak akan bikin tuh. Nggak ada konten kreator yang pas baru bikin langsung sempurna videonya kayak Aulion gitu-gitu. Nggak. Semuanya pasti perlu proses. Jadi buat jadi konten kreator, toolsnya adalah lu punya HP, lu bisa konten gitu. Dan sekarang kita akan bikin kontennya. Mulai dari shoot videonya sampai ke editing video. Oke? Siap Bapak Ibu semua? Siap. Oke. Siapin dulu handphonenya. Karena tadi udah menentukan niche-nya. Buat yang niche-nya kesehatan atau apa, makanan dan lain-lain, mungkin kita bisa mengambil bagian yang kayak selain makannya. Kan nggak mungkin kan? Jam segini kita makan. Oh, ada kura-kura. Mana Pak kura-kuranya? Kita bikinin konten kura-kura itu. Coba. Sumpah unik banget ada kura-kura. Ya Allah. Jadi ada motivasi untuk melihara kuda Nil. Ada motivasi buat melihara kuda Nil. Nah, ini cara shoot konten. Nih di sini aja lah ya. Ini kena nggak ya? Nah ini kita tutorial. Ya. Nah guys, kita mau membuat konten kura-kura. Konten kura-kura, ya Allah. Ini first. Boleh Pak? Ditaruh aja Pak. Nggak bakal gigit kan? Konten kura-kura. Nah, geli. Ini unik banget, sumpah dah. Nah, konten kura-kura. Ini cara pengambilan footage-nya ya Bapak Ibu. Cara kita ngambil enggak, atau ngevideoin gini terus kita pindahin gini atau kita pindahin gini dalam satu video gitu ya, enggak, karena itu satu bakalan bikin memori kita jadi penuh pasti, karena ketika kita ngambil gambar gini banyak gitu
dari sisi sudut sekaligus langsung, itu akan memakan waktu menitan kan kayak 30 detik kan, bahkan kadang-kadang ibu-ibu sampai semenit ya kalau bikin kalau nge-shoot video gitu. Padahal nggak perlu, kita bisa ngambil dari sisi depan. Wah, memperlihatkan kura-kuranya. Terus nanti misalnya 5 detik nih, sampai 5 detik aja udah selesai. Terus kita ngambil dari sisi belakangnya 5 detik gitu. Nanti misalnya kita kasih hiasan apa gitu, ntar kita ambil dari sisi itu 5 detik. Atau karena kontennya misalnya cara mandiin kura-kura gitu ya, karena kontennya cara mandiin kura-kura, ya udah pas lagi di depan gini kita sikat-sikatin kura-kuranya dari depan 5 detik, nanti dari samping 5 detik. Baru footage itu kita gabungin di editing CapCut gitu. Jadi nggak kayak wah ini kura-kura guys gitu. Kan kadang-kadang suka panjang gitu ya. Enggak, ini ambil aja footage 1, footage 2, footage 3, 4, 5 gitu. Bagus lagi kayak misalnya hari ini nih, training hari ini. Kalau mau ngambil footage, bisa ngambil footage beberapa kali. Masuk pintu, ngisi absen, tapi 5 detik aja. Terus ngevideoin pembicaranya di depan, ngevideoin keramaian sekitar. Terus apa lagi ya? Proses ibu jalan ke sini, bapak ibu ke sini, naik Gojek atau naik apa. Lama-lama 5 detik, yang penting banyak. Gitu. Jadi itu cara melakukan, ini lucu banget. Ada kura-kura. Cara melakukan syutingan footage gitu. Mau kita coba? Kita coba kontennya sama ya, sama-sama bahas kura-kura. Biar jadi satu objek aja. Bapak ibu boleh videoin si kura-kura ini 5 detik aja. Nanti baru kita cari template CapCut-nya. Boleh, silakan. Diambil 5 detik aja atau 6 detik lah masih oke. 6 lah Pak, 6, 5 atau 6. Boleh diangkat tuh kalau mau. Saya aja geli. Yang ada background screen-nya Bu, ini ada tulisannya. Cara ngobrol sama kura-kura, kontennya. Backlight. Ini. Nah kura-kura. Nah itu masih kelihatan. Nah kura-kura ada di dalam kelas konten kreator ya, masih dapat lah ya. Nanti tinggal disatuin. Kayak udah dapat Bu? Buka CapCut. Punya CapCut nggak? Ada. CapCut atau Canva biasanya? Coba deh. CapCut, karena CapCut lebih gampang sih. Nah, cari di atas, pilih recap 5 video. Recap. Pakai C? Iya, recap. RECAP 5 video 10 detik. Tadi itu jadiin satu video loh. Gak apa-apa, nanti bisa dijadiin satu. Recap 5 video 10 detik.
5 video 10 detik. Nah ini juga boleh. Nah ini kan template-nya banyak nih. Nih ini template-template kan. Udah banyak. Ini kalau ini satu video doang. Karena 5. Sebentar kita ganti dulu. 10 detik ya. Ya coba kita ganti biar lebih panjang aja. Ada tuh. Nih ini. Nah cari yang 2 atau 3 recap lah. Ini satu doang. Coba kita pakai ini ya. Cara ngaturnya, ini bisa dipotong. Kita bisa ngambil bagian menariknya. Yang di tengah itu yang untuk di Kita bisa ngambil bagian menariknya doang. Gitu. Atau ini cara manual dulu ya Bu. Nanti setelah ini ada cara instannya. Jeng langsung jadi. Pakai apa? CapCut. Nah. Nanti kalau mau diekspor, pilih ekspor tanpa tanda air, biar nggak ada tulisan CapCut-nya. Gitu. Kita back dulu. Nah, kita bikin itu tadi cara manual nih, pakai template. Cara instannya, nah ini cara instan ini jarang sekali nih. Namanya AutoCAD. Coba sekarang izinkan pilih videonya, biarin dianalisis sama si CapCut. Jadi cara manualnya tadi kita pakai template, searching dulu di template. Cara instannya pakai ini. Nih coba Bu, pasti udah kayak di slash gitu biasanya. Sama kan? Tuh kan? Ini mana? CapCut dong. Iya. Ini ada kura-kuranya kering ya Pak? Kura-kura tuh bisa kering ya? Kura-kura Bisa kering ya? kering? Iya bisa kering. Maksudnya dia harus basah apa? Enggak. Gimana Pak Irawan? Harus basah atau? Nggak masalah sih. Oh gitu. Gak masalah katanya. Ada kura-kura. Kura-kura ikutan training coba. CapCut Ya. CUT Capcut. CAP. Ya. Iya, coba. CAPCUT. Capcut. Tuh. Jadi yang di rumah dia bisa. Berarti udah teradit otomatis gitu. Nah, udah kan? Ini bisa pilih model-model yang lain. Nah, langsung nih, bayangin satu kali klik, Ibu bisa dapat banyak video footage kan? Tuh. Gitu, atau mau yang bit-bit aja nih. Berarti ini kalau Tuh. kalau simpan gimana? Kalau mau simpan tinggal tadi ekspor Oh. pakai tanda tanpa air. Gitu caranya. Kalau misalnya videonya banyak bisa nggak Mbak pakai AutoCAD? Bisa. Asal dia nggak lebih dari berapa belas detik ya? Berapa belas detik? Kalau nggak salah 30-an. Gitu. Terus ini misalnya kita kan biasanya kan ini kan udah videonya nih, kalau kita mau ngasih kata-katanya atau apa-apanya di mana? Nah, kalau kita mau ngasih kata-katanya, tinggal diklik edit. Gini. Atau kadang suka bisa, kadang enggak sih. Nih. Nah, di sini. Klik edit, langsung masukin teksnya. Jadi bikin konten tuh mudah, cepat. Sekarang kita bisa pakai ChatGPT buat tahu niche kita, bahkan kita bisa nanya ChatGPT buat dapetin ide konten sampai hook yang menariknya apa.
Terus nanti kalau untuk editing, misalnya bingung nih editnya gimana, pakai template di CapCut untuk cara manual, atau cara yang lebih manual lagi mungkin yang pengen pro bisa ngedit, belajar CapCut, ngedit CapCut gimana. Tapi buat yang pemula simple pakai template aja atau pakai AutoCAD-nya CapCut gitu. Jadi satu video bisa jadi berapa banyak tuh Bu? Banyak kan? Yang bisa kita posting berulang-ulang kali. Gitu. Terus kalau tambahin teksnya apa? Tambahin teksnya misalnya kaget banget lagi training ada kura-kura ya. Atau hal-hal yang lebih lucu. Kita coba lihat hook yang ada di sini ya. Nah, mungkin bisa pakai hook ini. Yang paling ini adalah di terkejut atau bisa dikata cemburu. Ih, cemburu banget sama kura-kura bisa ikutan kelas konten kreator ya. Lucu ya. Tuh. Ini bisa dipakai hook ini. Emang Mario Bros kura-kura? Oh iya, itu kan orang ya? Kemarin ini Mas Naluri apa Pak? Lord of the Ring. Ya Allah, aku belum nonton. Aku taunya drakor. Iya, drakor. Aku tahu drakor. Ayo mau drakor apa yuk? Udah lama sih nggak nonton. Tuh. Jadi bisa dicoba di rumah. Jadi bikin konten tuh sekarang sangat mudah, so easy. Yang sulit adalah membuat planning kontennya, membuat semangat diri untuk melawan rasa malas dalam membuat konten gitu. Kalau kitanya udah punya motivasinya, why-nya kenapa kita harus konten, yang pastinya biasanya why yang paling kuat adalah butuh uang. Kalau orang butuh uang pasti dengan konten ini dia akan bela-belain karena caranya fleksibel di rumah, waktunya kapan aja, terus bisa ngasilin gitu kan, ya kapan lagi, pasti bakalan diusahain, belajar, terus nyiapin konten plannernya sampai bikin konten. Gitu, Bapak Ibu semua, alhamdulillah, ini udah PPT terakhir ini. Nah, ini tuh udah PPT terakhir. Jadi kalau lo punya HP, lo bisa konten. Jadi jangan tunggu jago buat jadi konten kreator. Mulai aja dulu kayak Tokopedia. Gitu Bapak Ibu semua. Oke? Silakan Bapak Ibu boleh coba praktek bikin kontennya dulu. Aduh, capek ya guys. Oh, boleh bikin video boleh. Biar tahu. Oh, kalau bingung biar bisa ditanya sekarang. Ih, geli banget ya Allah. Kurang. Ih, kura-kuranya. Ya Allah lagi kura-kura banget.
Gimana Bu? Ada nggak bisa dia dispasiin dulu ke bawah atau dikecilin bisa. Dispasiin, di enter dulu ke bawah baru dikecilin. Dia bisa di darat berapa lama Pak? Bisa berapa lama? Selama ini bisa. Nggak kena air? Maksudnya lama nggak boleh selama nggak bisa. Oh. Tapi kalau dia makan pasti harus ke air. Oh, jadi kalau ngasih makan? Oh, berarti kalau ngasih makan dia harus di air. Jadi dia nyari air. Menarik. Iya, bude saya juga punya dua mau jalan-jalan. Dia bisa keluar gitu dari katanya ini dulu ya. Iya mitosnya gitu ya. Apa mitosnya? Kalau yang mana ada tuyul takut sama Berarti kura-kura itu buat ngehalau tuyul. Oh. Wah. Kalau datang dia ngajarin duit main apa? Oh. jadi kan tuyul-tuyul kan pada seneng kan. Ini Senangnya mainan ini. dibagiin di TikTok gitu apa? Iya. Misalnya gini-gini. Iya betul. Ini sebenarnya kan udah ke save kan? Itu bisa langsung dibagiin ke TikTok bisa, di Instagram bisa, atau klik aja selesai di atas. Udah. Nanti ibu buka galeri pasti udah ada tuh videonya. Jadi lebih baik. Yang ikutan live ada pertanyaan nggak Mas Maluri? Oke. New project dulu ya. Nggak usah Pak. Langsung cari ini di buletan CapCut. Itu cari template-nya. Template. Iya di template. Terus searching di atas. Searching apa? Recap. Oh, recap. Ya, recap. Recap misalnya recap 10 detik atau recap 15 detik gitu. 10 detik. Ya, atau 15 detik gitu. Nanti biasanya dia ngasih footage ininya, ngasih rekomendasi template-nya. Ini cara yang manual dulu. Ada.
Nah, kalau udah ketemu template-nya yang mana, langsung masukin aja hasil footage yang tadi udah diambil, masukin ke template yang udah disediain. Itu cara itu cara manual. Dia bergejolak tuh, Pak. Kura-kuranya ingin join. Ya kan, kalau kura-kuranya tiba-tiba ini kan. Jadi konten tuh, Pak. Konten kira-kira tempurung kura-kura bisa hancur nggak? Tapi dia emang selalu di dalam gitu ya? Kalau ini karena takut aja. Oke. Ini unik banget. Hari ini ada kura-kura. Gitu. Oke. Udah ketemu Pak Pras? Harus nonton videonya. Cari aja, kalau enggak yang 6 video. Kalau misalnya di searching di template itu, kalau mau ini lebih spesifik lagi, misalnya kayak recap 7 video, 6 video, berapa detik gitu. Itu kalau yang nyari di template. Tapi kalau yang nggak nyari di template atau pakai cara yang paling simple, itu ada nanti. Namanya di AutoCAD. Ayah gua. Nah, nih kura-kuranya kan keluar. Hah? Siapa? Nah, kan? Kura-kuranya keluar. Coba. Nah, itu kalau pakai template, Pak. Kalau nggak pakai template, ada namanya AutoCAD. Jadi keluar dulu dari situ. Nih, kita titip dulu. AutoCAD itu ada di bagian tadi, CapCut. Nah, ini login dulu. Ada kura-kura banget, ya Allah. Itu tuh. Dia bisa lari nggak? Bisa. Kan dia selalu menang balapan dengan kelinci. Itu sebenarnya fakta atau tidak sih, Pak? Loh. Ini yang AutoCAD ya? Bukan. Pilihnya jangan di situ. Pilihnya yang di sini. Nah, ini try it now. Pilih videonya. Terus nanti langsung di next. Nah, nanti langsung jadi banyak konten yang bisa Bapak pilih dari template yang si AutoCAD ini buat. Gitu. Ada apa perasaan Anda? Ya, ini lagi live jadi nge-video ini dari sini sekalian. Bagaimana perasaan Anda menjadi kura-kura? Nah, langsung jadi kan, Pak? Dan ini nggak cuma satu. Macam-macam. Bapak bisa pilih 2. Nah, bahkan bisa pilih banyak banget. Ini tuh pilihannya banyak banget. Dan bisa pilih mana yang paling sesuai. Gitu. Jadi tidak membuang-buang waktu kan untuk mengedit. Tinggal ini aja udah langsung. Namanya template. Hah? Template. Ini AutoCAD. AutoCAD. Iya, ini pakai AutoCAD. Udah install.
boleh nggak sih di sebentar. Nah, kita bikin video sebentar. Gimana perasaannya jadi kura-kura? Wawancara kura-kura. Kita wawancara kura-kura. Oke? Gitu. Jadi banyak kan kontennya? Nah, itulah cara mudah membuat konten. Oke, baik, itu saja Bapak Ibu semua. Alhamdulillah pas banget, bentar lagi udah mau asar. Jadi kita udah dari materi sampai ke praktek, tinggal bagaimana mengkonsistenkan hal-hal yang bisa kita lakukan dalam pembuatan konten. Jadi tinggal konsisten aja nih, bikin kontennya konsisten, bikin jadwalnya. Tadi kan udah dapat hacknya kan di ChatGPT kayak gimana, jadi tinggal konsistennya aja. Gitu Bapak Ibu semua, alhamdulillah karena sudah memasuki waktu asar, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, insya Allah Bu. Siap Bu. Insya Allah habis Lebaran itu ngelanjutin. Aku ada kelas yang harusnya Ramadan Pak. Kelasnya nggak jadi Ramadan, jadi kelasnya habis Lebaran. Jadi yang mau ikutan kelasnya nanti habis Lebaran. Kalau pelatihan begini itu nggak bisa yang cuma satu jam, Iya. 2 jam nggak bisa. Jadi harus benar-benar yang ini apa. Detail. Karena memang belum pernah, maksudnya belum pernah begini gitu belajar begini. Kalau nonton TikTok kan aku cuma nonton aja, nggak pernah posting, nggak pernah nonton. IG juga sama. Iya. Karena kalau di kelas online kan dia private ya Pak, 5-10 orang. Paling 5 sih biasanya kita tuh. 5 mentok itu dikelarin 2 pekan. Karena materinya sepekan, habis itu 2 pekannya prakteknya pembinaan. Jadi kita praktekin tuh, ibu-ibu diingetin, nih bikin konten jam sekian, kontennya ini gitu-gitu tuh kita ingetin. Iya, ini yang mana sih? Yang mana? Emang benar. Aku dulu pernah ikut pelatihan kayak begini ini 2 hari di dari pagi sampai sore, itu di Bekasi. Yang di Jakarta kan full terus. Tapi aku nggak paham, itu udah nggak pernah pakai handphone dan ada laptop. Oh iya betul. Ini mantan karyawan Facebook ya Pak? Yang dia iklan berbayar gitu kan, jadi kan cepet banget tuh. Iya. Satu minggu itu Langsung cepet. Yang kayak kita, yang misalnya baru dari nol banget, ya bingung kan? Betul. Nanti ikutan kelasnya. Ini mantan karyawan Facebook, coba ceritakan Mas Taluri. Mantan karyawan Facebook. Oh udah pensiun. Dapat berapa Mas Taluri jadi karyawan Facebook? Lumayan ya. 3 bulan. Facebook Pro loh 3 bulan. Masih nabung. Karena targetnya ribet banget ya Mas ya. Makin lama makin naik targetnya.